Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Nabila Azhari dari kelas 3A01 dengan NPM 1121916. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya dari tugas etika bisnis, peran sistem pengaturan good governance. Nah, untuk soal yang pertama ini, jelaskan definisi pengaturan dan bagaimana peran sistem pengaturan. Nah, jadi menurut KBBI, peraturan itu adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai diterima. Setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku, atau ukuran kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Lalu ada juga, peraturan merupakan pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang tanpa kendali dan sulit juga diatur. Jadi definisi peraturan di sini itu adalah suatu perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingan umum tentang apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, untuk soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan karakteristik good governance. Nah, di sini saya menjelaskan dulu apa itu good governance. Jadi good governance ini adalah pengelolaan suatu negara yang bertanggung jawab dan kredibel dari berbagai aspek, termasuk politik, sosial, administrasi, hingga ekonomi dan keuangannya. Apabila tercipta suatu hubungan yang harmonis antara masyarakat, industri, dan pemerintahan, maka inilah yang disebut sebagai good governance. Nah, untuk karakteristiknya ini, jadi ada 9. Yang pertama ini ada partisipasi, yaitu semua masyarakat dari berbagai kalangan harus ikut ambil bagian dan berpartisipasi dalam penyampaian pendapat. Contohnya ini pemilu yang aman dan demokratis. Lalu yang kedua, itu ada rule of law, yaitu penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, yang mengatur hak manusia, yang berarti adanya supremasi hukum. Ini dinyatakan menurut Bagirmanan tahun 1994. Nah, yang ketiga ada transparansi, yaitu akses data dan informasi publik bisa diperoleh dengan mudah dari transparan. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab, yaitu setiap warga negara berhak dan berkesempatan mendapatkan kehidupan yang layak. Lalu ada orientasi pada kesepakatan, yaitu pemerintah peka pada pendapat dan aspirasi masyarakatnya. Lalu ada visi. Nah, good governance ini juga berpegang pada prinsip pembangunan daerah yang berwawasan masa depan yang jelas. Selanjutnya yang ketujuh itu ada pengawasan, yaitu pemerintah bertindak sebagai pengawas bersama berbagai pihak swasta maupun masyarakat umum dalam penyelenggaraan kebijakan. Lalu ada efektif dan efisien, yaitu pemerintah menjadi pelayan bagi masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya yang ada secara bijak dan bertanggung jawab. Lalu kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan Commission of Human. Nah, Commission of Human Right atau hak asasi manusia ini adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak manusia itu dilahirkan. Nah, hak asasi ini dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang hidup. Maka bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Lalu Commission of Human Rights ini tertuang dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, menurut UU tersebut, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Nah, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lalu ada beberapa hak Commission of Human Rights. Nah, yang pertama ada hidup, kedua kemerdekaan dan keamanan badan, lalu ada diakui kepribadiannya, lalu memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum, lalu ada masuk dan keluar wilayah suatu negara, ada mendapatkan asilum, yang ketujuh mendapatkan suatu kebangsaan, yang ke-8 mendapatkan hak milik atas benda, yang ke-9 bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, lalu ada bebas memeluk agama, mengeluarkan pendapat, berapat dan berkumpul, mendapat jaminan sosial, mendapatkan pekerjaan, berdagang, mendapatkan pendidikan, turut serta dalam gerakan budaya dan masyarakat,
menikmati kesenian, dan turut serta dalam kemajuan keilmuan. Lalu ada soal yang terakhir di sini, bagaimana kaitan dari peran sistem pengaturan, good governance, dan commission of human dengan etika bisnis, yaitu mata kuliahnya. Nah, yang pertama ini ada Code of Corporate and Business Conduct. Jadi kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan atau Code of Corporate and Business Conduct itu merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance atau GCG kita singkat. Nah, kode etik tersebut menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Apabila prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan atau corporate culture, maka seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Nah, pelanggaran atas kode etik merupakan hal yang serius, bahkan dapat termasuk kategori juga pelanggaran hukum. Lalu ada nilai etika perusahaan. Nah, kepatuhan pada kode etik ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan dan pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, di mana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham atau shareholder value. Nah, beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip GCG yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan, dan kerjasama. Kode etik yang efektif seharusnya bukan sekedar buku atau dokumen yang tersimpan saja, namun kode etik tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan atau action. Beberapa contoh pelaksanaan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan antara lain masalah informasi rahasia dan benturan kepentingan atau interest. Nah, sekian untuk presentasi jawaban saya untuk kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.